Selamat malam dan shalom. Puji syukur kehadapan hadirat Tuhan bahwa pada malam hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau bahwa Engkau masih memperkenankan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau berikan kami roh pengertian, agar kami boleh mengerti firman-Mu ini, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, urapi ia, agar ia boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu 9 ayat 13 hingga 21. Wahyu 9 ayat 13 hingga 21. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan.
dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Pilihan yang tepat. Berbicara soal pilihan, tentu ada sesuatu yang diperhadapkan kepada kita lebih dari satu. Lalu kita disuruh memilih mana yang kita mau pilih. Soal memilih Bapak Ibu Saudara, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Soal selera, soal paham, dan lain sebagainya. Yang pastinya bahwa dalam memilih itulah bagian dari kita mengambil keputusan. Dan setiap keputusan dalam hidup kita itu Bapak Ibu Saudara, itu punya efek di masa yang akan datang. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan sekarang ini tentu dia akan berimbas di masa yang akan datang. Dengan demikian kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, soal kekuatan atau soal hal-hal yang jahat, dikatakan oleh Yohanes bahwa telah dilepaskan kekuatan jahat. 4 malaikat sebelumnya yang diikat itu dilepaskan, dan ada kekuatan jahat yang sementara berada, digambarkan dengan 4 malaikat itu tadi. Saudara-saudara, ketika kekuatan jahat itu dilepaskan, juga menyangkut soal angka-angka. Membunuh sepertiga manusia. Ketika pasien virus corona sudah mulai berjatuhan, lalu orang mulai menghitung-hitung. Berapa persen dari jumlah penduduk kalau misalnya meninggal sekian. Lalu didapati bahwa ternyata 0, sekian persen. Atau sekian 1-2 sampai 2% dari jumlah penduduk yang ada. Walaupun cuma 2% Bapak Ibu Saudara, itu sudah menggetarkan jiwa kita. Ternyata banyak yang meninggal. Apalagi kalau angka dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini sepertiganya. Bagaimana paniknya kita saudara kalau itu yang terjadi. Sedangkan belum mencapai angka 3%, luar biasa kepanikan kita sebagai manusia. Apalagi kalau sudah mencapai angka sepertiga. 35%-an seperti itu saudara, atau 30%. Nah, ketika kuasa jahat itu dilepaskan, bahwa ada juga pasukan-pasukan yang telah disebutkan dalam pembacaan kita. Ada malapetaka yang begitu hebat. Namun walaupun ada malapetaka yang begitu hebat saudara, namun ada saja manusia yang tetap mengeraskan hati. Kita ambil contohlah selama masa corona. Ketika di bulan-bulan April banyak orang mengatakan, oh iya, corona mengajarkan banyak hal kepada kita. Tapi sepertinya bulan Juli, bulan Agustus, September, Oktober dan sudah November sudah mulai kembali seperti yang dulu-dulu. Kita lupa lagi bahwa peristiwa-peristiwa yang ada mau mengingatkan kita supaya kita kembali membaharui hidup kita. Supaya kita jangan mengeraskan hati. Orang-orang yang menyaksikan itu dalam penglihatan Yohanes saudara, bahwa mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap menyembah roh jahat. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka tetap membunuh. Mereka tetap berbuat cabul. Dan mereka masih tetap mencuri. Ayat 20-21. Lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita saudara? Dalam perenungan kita sudah mau hampir menginjak, kalau lewat lagi bulan ini, bulan depan, seterusnya sudah mau hampir setahun saudara. Kita berada dalam situasi pandemi. Bagaimana perenungan kita? Apakah kita sudah mengambil pilihan yang tepat saudara? Bahwa ada banyak pelajaran hidup yang kita lihat dari peristiwa yang kita alami saat ini. Karena itu, mari kita memilih kehidupan. Memilih kehidupan berarti kokoh. Iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memilih kehidupan berarti bahwa kita berjuang bersama dengan Tuhan.
Memilih kehidupan berarti kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah dengan menjauhkan diri dari dosa dan terus hidup dalam pertobatan. Memilih hidup saudara berarti bahwa kita membiarkan Tuhan memegang tangan kita ini untuk dituntunnya, diarahkannya ke jalannya. Oleh karena itu, orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, firman Tuhan datang, kepadamu hari ini kuperhadapkan berkat dan kutuk. Maka pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Hari ini juga saudara, kepada kita diperhadapkan pilihan. Mau pilih kehidupan atau kebinasaan? Mari kita memilih kehidupan saudara. Dengan hidup benar, hidup dalam tuntunan Tuhan. Supaya kita tetap terpelihara hidup kita. Dan kita pada akhirnya seperti renungan kita semalam. Nama kita akan disebut ketika sangkakala berbunyi. Kita akan masuk dalam pesta bersama dengan anak domba Allah. Amin. Mari kita mainkan firman Tuhan, kita angkat pujian, besarlah untungku jika Yesus milikku. Ya, selamat ulang tahun buat anak kekasih Nafrat Lomban. Dan semoga tambah sehat, tambah pintar di rumah. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami di dalam sorga. Ketika di malam ini firman-Mu kembali menyapa kami, biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami akan selalu memilih yang terbaik untuk mendapatkan berkat kehidupan di dalam kehidupan kami ini. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami semua. Seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ibadah ini, bahkan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Bapa bahwa Engkau yang akan terus mengangkat tangan-Mu, memberkati mereka, menuntun langkah hidup mereka. Ketika di saat ini Tuhan, umat-umat Tuhan masih terus berada dalam ketakutan karena virus corona. Biarlah kami meyakini bahwa Tuhan ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Malam ini pula Tuhan, kami datang membawa pemerintah kami, Tuhan memberkati, supaya dapat memerintah kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, ketika kami akan memasuki kontestasi pemilihan kepala daerah, kiranya Tuhan yang akan terus menolong semua yang terlibat di dalamnya. Sehingga ya Tuhan, pemilihan kepala daerah boleh berjalan sebagaimana mestinya, dan Engkau akan memilih melalui rakyat siapa yang Tuhan mau pakai untuk memerintah kami terlebih di kota Samarinda ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur ketika anak kekasih Nafrat hari ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan terus memberkati Nafrat dalam proses tumbuh kembangnya, juga dalam bangku pendidikannya. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa seluruh anggota jemaat-Mu dalam
segala bentuk kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan memampukan. Dan kami berdoa buat yang sakit, kekasih kami Ibu Yuliana Matana, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa syafaat kami malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita.